tempat, belum ketemu barangnya sudah kena parkir. Betul. Habis itu berangkat lagi, kena parkir lagi, barang belum dapat juga. Apa sih bentuk keislaman yang akan kita lakukan di Pekanbaru ini? Kita punya banyak masalah populer, Pak. Ya. Seperti parkir liar, banjir, sampah. Yang teman-teman pengen tahu adalah terutama golongan Gen Z dan milenial, apa solusi dan program dari Pak Edi? This is Podcastic 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Maulana. Kita lagi ada di Podcastic 4 untuk Pekanbaru yang lebih paten. Lebih paten, lebih paten, lebih paten. Di siang hari yang berbahagia ini kita udah ada di Taman Duri Lengkeng di kawasan Senayan Raya bersama tentunya wali kota kita ada Bapak Edi Natar Nasution. Boleh tepuk tangannya dong sekali lagi teman-teman. Udah banyak yang dijalanin tuh Pak ya rute kampanyenya ya. Ya, insyaallah. Terakhir baru daerah mana yang baru dikunjungi? Kemarin terakhir kita di Rumbai, ya di daerah tempat kemarin waktu Okura, PT Sir Okura, ya. Sejauh ini sudah daerah mana saja Pak yang sudah didialogiskan kampanye oleh Pak Edi? Ada di daerah Sukajadi, ada di Rumbai juga, ada di kemarin di kota, ya. Semua alhamdulillah antusias masyarakat itu cukup bagus lah kalau saya tengok. Ya. Tentunya udah ke lapisan masyarakat, udah berbagai lapisan masyarakat dan barusan saja dari Khatib Jumat ya? Ya, insyaallah barusan. Iya. Ngomong-ngomong soal Pekanbaru Pak, yang kita inginnya menjadi kota yang lebih agamis. Waktu Bapak jadi gubernur dulu sempat ada program gerakan subuh berjamaah. Ya. Itu kalau boleh tahu tuh, latar belakangnya apa dan sempat berjalan berapa lama itu? Sampai hari ini masih berjalan. Masih berjalan. Jadi tadi subuh kita juga melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah. Ya. Tadi di Masjid Al-Ikhlas yang kebetulan di sana ketua masjid itu ketua MUI provinsi, Profesor Dr. Ilyas Susti. Oh, iya. Nah, beliau ketempatan. Kantor saya di UIN. Jadi tadi di masjid beliau juga ketua masjid. Nah. Tadi jam 10 beliau berangkat terbang ke Malaysia. Pagi masih sempat kita gerakan sholat subuh berjamaah. Waktu itu Bapak mencanangkan gerakan itu di waktu persisnya kapan itu kalau misalnya boleh diingat-ingat lagi? Jadi begini, GSSB itu sebetulnya sebelum saya jadi wakil gubernur itu sudah ada di 2016. Oke. Jadi 2016 itu dideklarasikanlah di Masjid Raya An-Nur. Betul. Pada saat itu ada gubernur, ada Forkopimda, Ya. ketua MUI, kepala kantor Kemenak, semua tokoh-tokoh ulama. Ya. Tetapi dalam perjalanannya terjadi pasang surut. Ya, jadi mungkin ya pada saat itu tidak berjalan terlalu mulus lah. Sampai sedikit terhenti. Nah, sampailah saya masuk menjadi wakil gubernur. Pada saat saya masuk jadi wakil gubernur, saya kan memang sebelum jadi wakil gubernur pun di TNI itu saya selalu menggerakkan sholat subuh. Di komplek juga kita selalu melakukan itu. Nah, kemarin karena pada saat itu saya lihat ada pernah dilaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah, saya ajaklah salah satu inisiatornya, Ustadz Zulhusni Domo, karena beliau termasuk salah satu inisiator pada saat itu. Direspon bagus, tetapi dalam perjalanannya kemudian terjadi COVID kita waktu itu kan. Oh, pandemi. Berhentilah pada saat itu sebentar. Setelah itulah mulai kita lakukan sampai hari ini. Alhamdulillah tadi yang ke-207. Ke-207 artinya kalau kita melakukan seminggu sekali saja itu sudah berjalan selama 4 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang. Besok pagi juga kita akan melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah, insyaallah. Besok pagi Pak ya? Iya. Nah, mungkin ini banyak yang udah tahu, tapi saya rasa banyak generasi muda juga yang sebenarnya bukan awam ya. Maksudnya keutamaan sholat subuh sendiri apa sih Pak? Sampai harus dibikin program gitu, gerakan sholat subuh berjamaah. Ya. Karena begini, kalau kita ingin sukses dalam hidup itu dimulai dari subuh hari. Karena kita lihat Allah saja dia membedakan antara 5 sholat itu, 4 diantaranya dengan sholat subuh itu. Kenapa saya katakan dibedakan? Di dalam sebuah ayat beliau mengatakan aqimis sholat taliduluki syamsi ila khosakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Beliau katakan di situ, Allah itu mengatakan berfirman, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tergelincir matahari itu kan kita tahu waktu masuknya zuhur. Kemudian ada 4 sholat di situ, zuhur, asar, maghrib, isya, karena sampai gelapnya malam. Kemudian dikatakan pula, dirikan pula sholat subuh tersendiri.
Artinya, kalau saya ingin sampaikan ketika saya memberi sambutan, misalnya saya katakan yang terhormat Gubernur Riau, terus Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini kan ada dua pernyataan saya. Yang tersendiri gubernur, yang selain bersama-sama. Nah, sholat 4 sholat tadi itu dilakukan secara bersama-sama, tetapi giliran subuh disampaikan secara tersendiri. Artinya ada nilai yang lebih di subuh hari itu. Inilah yang harusnya kita galakkan kepada masyarakat muslim nih, karena kunci kehidupan itu harus diawali dari subuh hari. Kira-kira itu maknanya. Jadi kenapa ada program itu? Mungkin karena sholat subuh sendiri ada tersendirinya ya Pak? Nilainya itu sangat luar biasa. Bukan berarti yang lain itu tidak penting, tetapi lain dia punya nilai gitu loh kira. Ada value tersendiri. Ada nilai tersendiri gitu. Di sholat subuh. Ya. Dan sejauh ini GSSB untuk antusiasme masyarakat sendiri? Alhamdulillah banyak sekali. Bahkan kita kesulitan untuk mengatur jadwal karena mereka minta sampai hari ini ada yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nah, makanya tadi sampai hari Jumat kita lakukan. Itu kan biasanya kita laksanakan Sabtu sama Ahad kan? Betul. Hari ini tadi Jumat kita laksanakan karena tidak ada kebagian waktu. Mereka katakan udah nggak apa-apa Jumat Pak. Kami juga ada Jumat berkah katanya. Nah, itulah tadi makanya dilaksanakan. Itulah kira-kira, dan alhamdulillah saya tengok juga anak-anak mulai juga banyak dipengaruhi oleh orang tuanya untuk bisa masuk ke masjid. Kalau ini bisa kita lakukan di sini kan sangat luar biasa ini. Luar biasa insya Allah. Ya. Kalau Paten dapat kesempatan Pak ya, Wah. kita bikin lebih masif lagi. Semakin paten. Iya, semakin paten. GSSB ya semakin paten. Tadi kita udah cerita soal keutamaan sholat subuh, dan sekarang di podcast edisi pertama ini kita akan fokus membangun Kota Pekanbaru yang agamis dan modern. Ya. Dari kacamata Pak Edi sendiri, modern seperti apa yang ingin dicapai di Pekanbaru ini? Ya. Sekarang kan suka tidak suka, faktanya kan hari ini Kota Pekanbaru kan sudah berkembang menjadi kota metropolitan. Karena faktanya juga semua penduduk Kota Pekanbaru itu siang dan malam itu berbeda. Siang itu bisa sampai 1 juta lebih, malam itu dia kembali bisa ada yang ke Kampar, ada yang ke Siak. Jadi artinya jumlah penduduk kota di siang hari di Pekanbaru ini dengan malam hari itu berbeda. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan bahwa Kota Pekanbaru itu mau tidak mau harus menyesuaikan. Karena kita lihat sekarang juga banyak terjadi kemacetan karena siang hari seperti itu. Nah, hal-hal ini tidak bisa kita berdiam begitu saja, karena ini pasti akan dihadapi. Kira-kira begitu. Jadi modern yang ingin dicapai itu karena kita sudah mencapai seperti Jakarta Pak ya. Ya. Orang dari Bekasi yang bekerja ke sini, Ya, ya. banyak daerah Ya. gitu. Dan salah satu indikator modern itu adalah selarasnya antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai agama gitu. Ya. Jadi kan kita bersinergi. Gimana caranya kira-kira mengkolaborasikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Ya. adat dengan perkembangan teknologi itu Pak? Biar kita nggak lupa daratan gitu. Ya, jadi saya juga kadangkala melihat ada hal-hal yang saat ini kita terlupakan ya, terutama di masalah pendidikan dasar anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendidikan dasar, itu kita berbicara antara mana yang didulukan adab dengan ilmu. Jadi adab dan ilmu ini mana yang kita dulukan? Adab inilah yang harusnya didulukan. Contoh misalnya katakanlah di dalam Islam itu, kenapa anak-anak sebenarnya pada saat dia bermain-main di masjid, ini kan ada pemahaman yang berbeda-beda. Ada sebagian mengatakan biarkan saja dia lari-lari, toh itu kan dunia anak-anak. Tetapi ada juga yang mengatakan terganggu orang kalau dia seperti itu. Harusnya kita kembalikan kepada tuntunan agama. Rasul itu mengatakan perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian kalau umur 10 tahun dia tidak juga dipukul. Dalam arti itu bukan secara harfiah, tetapi untuk lebih dikeraskan untuk menyampaikan bahasanya. Nah, kalau seperti itu, artinya anak umur 1 sampai 6 tahun itu bukan ilmunya dulu yang dikasih, tapi adabnya. Adab ini harus selesai dia di rumah oleh orang tuanya. Jadi ketika pada umur 1 tahun sampai 6 tahun, nah nanti kalau waktunya ayah ajak ke masjid, jangan lari-lari. Malu kita nak sama orang. Ya kira-kira seperti ini. Pemahaman-pemahaman beginilah, sehingga ketika dia sudah masuk umur 7 tahun, dibawa masuk ke masjid, dia sudah dalam kondisi siap secara adabnya itu. Dia sudah siap untuk menerima ilmunya. Ini kira-kira seperti ini. Ini yang harus diterapkan kembali. Saya ingin katakan juga, mungkin generasi sekarang ya, generasi anak-anak muda sekarang lah, itu berbeda dengan saya dulu. Saya dulu ingat sekali ketika kalau misalnya kita sekolah pagi, kelas 1 SD
itu mau masuk itu menghormati guru dulu, sama dengan ketika kita mau kembali. Lagunya pun saya masih ingat sekarang. Gimana, Pak? Dia katakan, 1 lipat tangan, 2 tegak berdiri, 3 memberi hormat, 4 turun kembali. Saya sempat ngalamin seperti itu. Itu dia. Tahun 2000 awal. Jadi kira-kira seperti itu harusnya dibangkitkan kembali, sehingga anak-anak ini dia begitu sangat menghormati adab kepada para guru-gurunya. Kalau soal guru Pak, ada nama guru yang paling berkesan nggak untuk kehidupan Pak Edi, entah itu SD, SMP atau SMA? Ini kayaknya nih beliau nih tebel nih jasanya nih untuk Pak Edi nih. Saya sampai hari ini semua guru SD saya dari kelas 1 sampai kelas 6 saya hafal, termasuk kepala sekolahnya. SD di mana Pak Edi waktu itu? Saya SD kelas 1, 2, 3 di Bengkalis, kelas 4 di Pekanbaru, kelas 5, 6 balik lagi ke Bengkalis. Oh iya. Jadi kelas 1 itu guru SD saya Pak Ahmad namanya. Pak Ahmad. Kelas 2 Bu Jamnah, baru meninggal, belum lama beliau. Ketiga itu Bu Aisyah. Keempat itu saya di Pekanbaru, di SD 4 di belakang BI yang sekarang. Tahu saya. Itu gurunya namanya Bu Nurbayani. Bu Nurbayani. Kemudian yang kelima Bu Zaidar. Kelas 6 itu Pak Abdullah. Kepala sekolah saya namanya Pak Ajis Jaka. Jadi saya masih ingat sampai sekarang. SMP juga gitu. SMP apa Pak di waktu itu? SMP di Bengkalis. Oh, di Bengkalis. Saya masih ingat juga. Guru kelas 1 saya itu Pak Apandi, itu wali kelasnya itu. Kelas 2 itu Bu Siahan. Kelas 3 itu Bu Afsah. Kepala sekolahnya Pak Sarip Nong. Jadi masih, kemudian waktu SMA juga saya masih ingat. SMA tuh kelas 1 itu Pak Mahyudin. Kelas 2 dan kelas 3 saya di SMA 1 Pekanbaru ini. Oh iya. Bu Winardi, sampai sekarang beliau masih hidup. Beliau mudah-mudahan beliau sehat. Beliau mungkin saya kira termasuk guru-guru senior yang sekarang masih ada lah. Jadi berapa kali saya ketemu sama beliau ketika acara reuni di sekolah. Bahkan ketika saya pertama kemarin dilantik menjadi komandan Korem, dia termasuk yang salah satu saya undang pada saat itu. Berarti di kamus Pak Edi semuanya spesial ya? Oh iya, iya. Bayangin tuh 12 tahun dari SD sampai SMA beliau hafal semua wali kelas, semua kepala sekolah. Betul. Yang kayaknya kita sekarang tuh hampir tidak ingat lagi kadang-kadang ya. Kadang-kadang dosen kita yang 2 semester lalu aja kita sering lupa teman-teman. Jadi yang namanya adab tentunya harus di depan daripada Itu ilmu. dia. Itulah yang harus diajarkan. Apalagi kita sekarang yang orang yang hidup di bumi Melayu, yang identik dengan Islam, nilai-nilai keislaman inilah yang harusnya kita jaga. Jadi kalau tadi ditanyakan apa sih bentuk keislaman yang akan kita lakukan di Pekanbaru ini, yaitu tadi antara lain, karena memang kita orang Melayu ini seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan berkah ilmu dari guru, sementara dengan gurunya sendiri kita tidak melekat seperti itu. Inilah kira-kira, apalagi kepada orang tua. Nah, ini harus, anak-anak sekarang ini harus memahami itu gitu loh. Kalau kita ingin hidup itu berkah. Kadang-kadang adab tuh sering, kadang-kadang perkembangan zaman, jadi Ya. kayak orang lebih takut sama hal-hal yang konkret-konkret Ya. gitu, jadi sering lupa sama hal-hal yang mungkin sifatnya primordial dan seperti Ya. adab tadi ya. Tapi kalau masalah ini Pak, masalah modern Pekanbaru yang lebih modern gitu ya, tantangan apa yang mungkin Bapak hadapi di kondisi Pekanbaru yang sekarang untuk Ya. membangun Pekanbaru yang punya karakter, tentunya punya adab juga, tantangannya apa? Ya, kita harus mempersiapkan generasi ini sebaik mungkin. Kita tahu bahwa generasi sekarang ini kan generasi yang hidup di era digital ya. Itu berbeda dengan era-era sebelumnya. Mereka ini biasanya cirinya itu kan dia orangnya kreatif, kemudian mudah mendapatkan informasi dari hal-hal yang sedemikian. Nah, sehingga orang-orang tua ini kalau tidak bisa melihat perkembangan anak-anak seperti ini, kita akan ketinggalan. Sehingga berkomunikasi dengan mereka pun ini itu harus berbeda, tak bisa mungkin seperti orang tua saya dulu dengan saya berkomunikasi itu berbeda dengan mereka hari ini berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena tidak, inilah keniscayaan yang terjadi pada hari ini. Informasi-informasi begitu cepat mereka dapatkan ini. Dia dari kamar saja bisa mengakses semua informasi tentang dunia. Nah, kalau kita tidak memahami itu dengan baik, seorang tua, makanya tidak ada kata lain kecuali kita melakukan pendekatan-pendekatan hubungan psikologis secara baik antara orang tua dengan anak. Tidak bisa tidak, itulah yang harus dilakukan ke depan. Ya. Kalau Bapak menekankan kepada perbaikan hubungan interpersonal antar orang tua dan anak ya. Itu, ya. Dan kalau membuat kota Pekanbaru jadi punya karakter yang agamis, Bapak punya instrumen apa kira-kira? Menjadi kota yang lebih agamis, lebih humanis, apa Ya. kira-kira program Pak ini? Jadi begini, kita kan umat Islam itu
satu diantaranya kan hidup itu saling membantu. Betul. Yang mampu membantu yang kurang mampu. Ini kan konsep hidup dalam Islam kan seperti itu. Tetapi kita melihat hari ini, ya, kalau kita lihat kondisi katakanlah zakat itu kan salah satu yang harusnya menjadi instrumen untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Saya pernah berkomunikasi dengan beliau-beliau yang di zakat itu. Potensi zakat kita di Provinsi Riau ini sebenarnya bisa mencapai 90 miliar rupiah satu tahun. Tetapi yang baru katakanlah tergali ataupun juga diberdayakan itu kurang dari 10%. Kenapa ini bisa terjadi? Berarti kan kesadaran masyarakat ini kan perlu dipertajam lagi bahwa itu bagian dari ibadah yang harus dia lakukan. Sementara kita juga masih ada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan itu. Kalau kita bergantung kepada pemerintah semuanya itu juga tidak akan mungkin bisa mencukupi. Oleh karena itulah ini perlu diberdayakan. Dalam bentuk apa? Kita mengajak. Nah, bisa saja seperti katakanlah di setiap sudut-sudut kota itu nanti kita pasang himbauan-himbauan bagaimana pentingnya membayar zakat. Karena ini butuh dirangsang itu. Bahkan kalau perlu setiap hari Jumat, kita kan banyak mungkin di Kota Pekanbaru ini yang memiliki videotron kan. Betul, kita wajibkan setiap hari Jumat itu videotron itu memutar tentang bagaimana zakat ini harus kita lakukan. Hikmahnya. Termasuklah mungkin pada saat orang hari Jumat, khotib-khotibnya berbicara tentang zakat. Intinya kita masifkan itu. Sehingga muncul kesadaran lama-lama bahwa oh zakat ini suatu kewajiban yang memang tidak bisa kita main-main. Nah, dari situlah nanti muncul diharapkan kesadaran itu timbul. Jadi bukan lagi ada suatu keterpaksaan dengan melihat zakat, tetapi generasi berikut itu merupakan itu sebuah kebutuhan yang harus dilakukan karena dia harus peduli antara satu dengan yang lain dalam kehidupan. Itulah warna kehidupan keagamaan itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau ini kita kolaborasikan semua antara pemerintah dengan ulama, pihak kemudian swasta tadi ya. Pihak swasta, termasuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini harusnya dia bagian dari yang menjadi objek yang untuk diberikan penyadaran itu. Makanya juga saya senang sekali sekarang ini banyak juga tumbuh-tumbuh ustadz-ustadz muda kita itu juga, ustadz-ustadz itu dia lebih paham juga untuk menyampaikan komunikasi dengan yang generasi sesamanya. Nah ini keinginan generasi muda ini menjadi ustadz-ustadz muda saya tengok juga meningkat sekarang. Banyak. Karena dia lihat juga ternyata banyak juga ustadz-ustadz yang keren gitu loh kan. Betul. Ini yang juga perlu kita dorong sehingga mereka juga ada keseimbangan antara kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya ini harus. Nah, inilah yang perlu kita lakukan ke depan, bagaimana menjadikan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya anak-anak muda itu menjadi masyarakat yang agamis gitu. Bagaimana dia kita biasakan cinta dengan masjid. Jadi bukan anak muda yang hebat tuh, anak muda yang jenius itu anak muda yang memudahkan kakinya melangkah ke masjid. Itu baru keren. Nah, tuh, itu tuh bisa dipotong di TikTok nih, Pak. Ya. Nah, anak muda yang keren adalah anak muda yang memudahkan langkahnya untuk menuju masjid. Iya, itu baru. Langsung kasih jedak-jeduk. Berarti instrumennya zakat satu. Ya. Digalakkan. Ya. Yang kedua kira-kira apa lagi, Pak? Ya. Supaya kota ini lebih punya karakter dan agamis. Nah, jadi mereka paham betul apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang dulu kita lakukan juga pada saat saya bersama Pak Samsuar. Ya. Kita tahu bahwa umat Islam itu dilarang untuk memakan riba. Nah, riba itu sesuatu hal yang sebenarnya sangat keras peringatannya di dalam Al-Quran. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita mengkonversi bank konvensional Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Dengan dia dikonversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah, kita berharap itu akan terhindar dari riba. Nah, anak-anak muda ini harus memahami itu, sehingga sekarang kita dorong juga mereka itu bagaimana dia ketika dia menggunakan jasa perbankan itu ya harusnya dia lebih banyak menggunakan ke arah-arah yang sudah syariah, sehingga dia terhindar dari hal-hal yang riba tadi. Nah, ini kan luar biasa kalau seperti itu. Jadi dia juga anak muda, tetapi dia paham apa yang dia harus lakukan, tuntunan hidup dia untuk di dunia ini supaya dia selamat. Kira-kira itu. Nah, itu
Jadi masa muda bukan selalu tentang senang-senang, tapi juga tentang Ya. belajar dan memahami ilmu agama tuh ya Pak ya. Memahami dengan baik, tetapi penyampaiannya tidak dengan cara yang mungkin katakanlah terlalu berat-berat dia menerimanya, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang sederhana. Ketika dia mau melangkahkan kaki menuju ke masjid, dia mendengarkan ceramah-ceramah ustadz di subuh hari itu juga memberikan kesadaran nanti yang kaitannya dengan GSSB tadi. betul. Nah, ngomongin Pekanbaru teman-teman ya, saya tahu teman-teman pasti punya banyak unek-unek, udah tinggal di Pekanbaru puluhan tahun atau baru 2 bulan 3 bulan. Kita punya banyak masalah populer Pak, seperti parkir liar, banjir, sampah. Yang teman-teman pengen tahu adalah terutama golongan Gen Z dan milenial, apa solusi dan program dari Pak Edi? Misalnya nanti menjabat sebagai Pekanbaru 1, 3 masalah populer di Pekanbaru ini. Ya. Banjir, parkir liar, dan sampah. Ya. Pertama kan kalau kita berbicara banjir. Banjir ini tidak semua banjir itu solusinya sama. Ya. Ada banjir itu yang mungkin dengan diatasi secara sederhana bisa. Contoh, saya waktu menjabat wakil gubernur, ada pernah 4 titik banjir yang saya coba atasi karena memang ada keluhan masyarakat. Kita turunkan alat karena kebetulan yang menyebabkan banjir itu parit yang seharusnya selama ini berfungsi dengan baik terjadi bumpet karena memang mampet karena masyarakatnya sendiri juga kurang kesadaran buang sampah, kemudian itu tidak pernah ditangani dengan baik. Akhirnya kita coba gali dengan alat yang sederhana seperti itu, lancar, itu teratasi. Tetapi ada juga banjir-banjir yang mungkin seperti katakanlah di tengah kota, itu juga di area pertokoan, itu tidak sesederhana itu. Nah, yang begini ini nanti harus kita petakan dengan baik. Saya berharap ke depan, kalau Allah ridho nanti saya duduk, itu seluruh camat, dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, harus tahu persis ada berapa titik banjir di wilayah mereka, di wilayah tanggung jawabnya. Kemudian dia harus tahu persis apa penyebab banjir itu terjadi. Karena nggak mungkin kita bisa mengatasi kalau kita tidak tahu akar permasalahan banjir itu terjadi, dan itu wajib hukumnya. Nah, kalau itu sudah bisa dipetakan dengan baik, nanti disinilah nanti kita bisa melihat sebenarnya titik banjir mana yang menjadi prioritas untuk bisa dilakukan secara sendiri kota. Mungkin ada hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus berkolaborasi dengan tingkat provinsi. Nah, disinilah nanti perlunya ada membangun komunikasi juga dengan provinsi. Saya kira kalau diawali dengan pemetaan yang baik, kemudian kita tahu penyebabnya, dan kita akan bisa mengatasi dengan cara yang baik juga. Ini banjir. Berarti kalau sudah banjir, kita petakan dulu. Harus dipetakan. Betul. Jadi harus dipetakan dulu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tindakan untuk mengatasi sementara kita tidak bisa mengidentifikasi dengan benar bahwa penyebabnya itu apa gitu. Ya sama lah kalau dokter, orang datang dia ngeluh panas. Panas itu kan banyak mungkin. Banyak sebabnya. Penyebab banyak sekali kan. Nah, jadi hal ini harus diketahui betul dengan pasti. Inilah nanti yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita bicara sampah. Sampah ini kan sebenarnya kan bukan terjadi sepanjang waktu sejak Kota Pekanbaru ini berdiri. Pernah satu periode tertentu, bahkan dulu sangat populer di zaman Pak Herman Abdullah itu sampah ini bisa diatasi dengan sangat baik. Bahkan Pekanbaru ini menjadi kota indah, kota yang mendapatkan penghargaan Adipura. Kali-kali Pak ya. Tetapi kenapa hari ini tidak bisa terlaksana? Saya coba pelajari kemarin, ternyata pada masa lalu itu melibatkan masyarakat untuk di dalam mengatasi sampah itu sendiri. Bahkan melibatkan camatnya, lurahnya, RW-nya, RT-nya, termasuk juga masyarakat yang sebagai pemproduksi sampah itu sendiri. Sebagian besar kan sampah itu kan sampah rumah tangga. Jadi ketika itu kita libatkan, dia akan nanti bisa melakukan secara lebih bertanggung jawab. Kalau hari ini kan itu diserahkan kepada pihak ketiga. Faktanya sampai hari ini bertahun-tahun tidak keluar dari masalah sampah. Kalau ini yang terjadi kan kenapa harus dipaksakan gitu loh? Kenapa harus dipaksakan? Kecuali memang pernah ada periode tertentu ketika juga diberikan pihak ketiga ini bagus. Berarti kan ada masalah di dalam pengelolaannya. Kali ini kan berarti kan ini tidak bisa dilaksanakan dengan benar ini. Betul. Harus kembali kepada yang seperti tadi itu. Sederhananya begitulah kira-kira kalau sampah. Nah, parkir juga demikian. Parkir ini kalau kita lihat, saya kemarin juga kedatangan ibu-ibu, ada yang mengeluh tuh Pak,
Cobalah bayangkan Pak, kami keluar mau mencari barang sesuatu yang harganya 4.000, 5.000. Masuk ke satu tempat, belum ketemu barangnya sudah kena parkir. Betul. Habis itu berangkat lagi, kena parkir lagi, barang belum dapat juga. Akhirnya jumlah parkir yang dikeluarkan uangnya dengan barang yang akan didapat itu lebih mahal. Saya melihat itu juga prihatin. Mestinya ini tidak boleh terjadi seperti itu. Kita butuh parkir benar untuk merupakan pendapatan asli daerah. Tetapi tidak semua juga tempat itu harus kita pungut parkir. Disinilah sebenarnya pemerintah itu harus hadir dengan baik. Jadi kalau misalnya katakanlah, saya ambil contoh, kita dari jembatan Siak 4 misalnya Jalan Sudirman, sampailah katakanlah ke bandara sana. Apakah semua sepanjang daerah itu perlu dipungut parkir? Kan tidak juga. Kemungkinan yang bisa dipungut parkir itu, contoh katakanlah dari jembatan Siak 4 ke Jalan Pangeran Hidayat. Itu kan daerah ramai itu. Mungkin ada ruko, ada apa semua. Tapi Pangeran Hidayat ke sana itu kan relatif kan ada toko, apa kantor, perkantoran. Kan mungkin orang tidak akan melakukan transaksi yang banyak. Tetapi faktanya di situ juga kena juga parkir. Contoh misalnya seperti itu. Jadi artinya ke depan itu harus bisa kita lihat secara objektif. Duduk bersama-sama, kemudian kita petakan lagi juga mana daerah-daerah yang seharusnya memang perlu dipungut parkir. Dan kalau perlu pungut parkir itu ya cukup satu kali itu dia di situ dengan alat kendali yang bisa kita gunakan, bahwa dia keluar sekali itu ya dia menggunakan parkir sekali, jangan sampai berkali-kali, misalnya seperti itu. Nah, ini kan juga meresahkan ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah orang yang paling banyak dia mobilitasnya Pak ya, berhubungan dengan itu karena mobilitasnya tinggi untuk mendapatkan barang-barang di kehidupan keluarga ini. Nih kira-kira. Jadi sebenarnya kalau slogannya Pak Edi dan Pak Bibar itu tambah S satu lagi, paten. Karena dari tadi solusinya sistematis semua. Ya. Dicari titik banjirnya yang prioritas, dan juga kalau parkir objektif dicari titik yang kira-kira betul dipungut parkir, betul-betul perlu. Ada yang sebenarnya nggak perlu Pak ya. Iya. Sebenarnya nggak perlu. Ya. Jadi tidak bisa kita samakan semua, bukan hitam putih, tidak bisa hitam putih. Menyelesaikan persoalan itu tidak bisa hitam putih seperti itu. Harus kita lihat persoalan itu secara objektif. Kalau memang ini akan merugikan banyak pihak, ini harus dievaluasi. Jadi harus adil. Seorang pemimpin itu harus adil terhadap apa yang dia pimpin. Itulah kata kuncinya. Saya kebetulan teman-teman dari 2 hari lalu saya ikutin Pak Edi ke beberapa kampanye dialog. Saya datang, beliau gini-gini. Masalah generasi zaman sekarang tuh Pak, mood Pak. Ya. Kalau moodnya nggak enak, dia ngomongnya nggak enak. Betul. Kalau moodnya bagus, dia ngomongnya bagus. Ya. Gimana seorang Bapak kan latar belakang militer, sekarang menjadi seorang birokrat bisa dibilang seperti itu, dan akan menjadi pemerintah juga lagi insya Allah di wali kota. Gimana sih Pak cara tampil? Tapi kita mau masalah apa di sana, tapi kita tetap bisa tampil dengan cara yang menyenangkan gitu di depan publik. Gimana caranya? Ya, saya kira ini kan situasi yang memang harus kita hadapi semua. Semua akan berhadapan dengan itu. Generasi saja seperti kita hari ini, kita berhadapan dengan 3 generasi. Generasi milenial, generasi Z, kemudian generasi Alpha sekarang udah masuk. 3 generasi ini sekarang ada pada satu era ini. Dan ini berbeda-beda ini. Boleh dikatakan generasi Z ini anak generasi milenial, ini adiknya generasi Alpha. Dan ini juga nanti akan berbeda-beda. Nah, seorang tua itu harus memahami betul dia bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi saya kira seperti saya dengan latar belakang militer yang selama 32 tahun berdinas di TNI, 32 tahun saya dinas di sana, kita juga diajarkan kok bagaimana menghadapi masyarakat berbagai kalangan. Apalagi kita yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini kan sangat heterogen, sangat plural. Dari Aceh sampai Papua itu berapa banyak suku yang kita lihat, berapa banyak agama, berapa banyak budaya, dan mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, bersyukur saya 13 orang adik-beradik, itu satu ayah satu ibu. Kami ada 8 suku di rumah itu. Jadi ada... Sorry, Pak, ini nomor berapa? Saya nomor 8. Nomor 8. Saya nomor 8. Dari 13 itu ada 8 suku. Ada suku Minang, ada suku Sunda, ada suku Batak, suku Ambon, Melayu, Puja Kusuma, Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Betawi, satu lagi Bugis. Jadi 8 suku.
Saya paham betul bagaimana menghadapi kakak saya orang Sunda, bagaimana menghadapi kakak saya orang Minang, bagaimana menghadapi ipar saya orang Batak, orang Melayu. Tahu betul. Inilah kondisi-kondisi yang ada hari ini. Sehingga ini juga membuat pengkayaan bahwa kita memang harus memahami bahwa masing-masing itu memiliki karakter, ya itu seperti itu. Tapi saya kira tidak ada masalah gitu. Justru makin banyak warna makin bikin kita kaya, Pak. Iya. Semakin kita bisa bertoleransi kepada orang, bahwa memang setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, itu pasti. Tuh teman-teman tuh, jangan pakai ego sendiri, jangan pakai mood sendiri. Kalau kata Pak Edi, kita harus bisa menyelami setiap karakter orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekitar kita aja dulu, baru ke kota. Ya. Kayaknya itu aja untuk episode pertama membahas Pekanbaru yang agamis dan modern. Sampai jumpa di Podcastic 4 untuk Pekanbaru yang semakin paten.